Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua berbuntut panjang. Terbaru, Kapolri mengeluarkan keputusan mutasi terhadap 25 perwira polisi yang diduga melanggar kode etik dan tidak profesional saat mengusut kematian Brigadir Yosua. Kode etik apa saja yang dilanggar sehingga banyak para perwira terseret dalam kasus ini? Untuk menganalisanya, pemirsa, kita telah terhubung dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat pagi Pak Albert, salam sehat Pak. Selamat pagi. Ya. Baik, di studio ada Eva dan juga Reno, Pak Albert dari Analisa Kompolnas. Ya, apa saja kode etik yang diduga dilanggar oleh 25 polisi tersebut? Terima kasih Mbak Eva dan Mas Reno. Jadi saya koreksi dulu, tadi yang dicopot itu sesuai TR ada 15, tetapi 15 personel, tetapi yang diperiksa ada 25 personel. Ya. Baik. Kemarin ketika Bapak Kapolri menyampaikan saat jumpa pers, disebutkan bahwa mereka diduga tidak profesional dalam penanganan TKP. Nah, jadi di dalam analisa kami, dan ini pun sebetulnya masukan dari kami kepada tim sus ketika kami mengamati proses ini. Jadi karena kami mengawasi, kami dari dekat, kami melihat ada beberapa hal yang bermasalah dalam proses penanganan TKP. Nah, hambatan yang paling menonjol dalam pengamatan Kompolnas yaitu pada persoalan internal. Karena di sini ada relasi kuasa ya, ada relasi kuasa. Ada di sana ada komandan, ada anak buah, yang diperiksa anak buah, yang menangani anak buah, sehingga inilah yang disebut sebagai problem oleh Pak Mahfud disebut sebagai psikohierarkis. Ya. Lalu kalau ditanya gimana pelanggar kode etik, saya kira yang paling menonjol di kode etik itu adalah ketika menjalankan SOP itu tidak sesuai dengan tata aturan ketentuan dalam penanganan TKP. Nah, ya, Pak Albert. Ya, Pak Albert, untuk penanganan pendalaman begitu ya, kasus meninggalnya Brigadir Yosua seperti yang tadi Anda sudah sampaikan, senada begitu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ada psikohierarkial di situ, ada juga psikopolitis. Apa kemudian rekomendasi dari Kompolnas kepada tim sus bentukan Kapolri? Ketika kami menyampaikan ke Kapolri sebelum keputusan ini, harus pencopotan itu menyeluruh. Artinya semua yang terlibat dan mengambil keputusan dalam proses penanganan TPTKP ya, tindak pertama pada TKP itu harus dilepaskan jalur komandonya. Dan pada hari Kamis malam langsung itu sudah dieksekusi oleh Bapak Kapolri dengan mencopot 15 orang. Karena 15 orang ini punya jabatan semua yang bisa mengendalikan proses penanganan TKP. Dengan sudah dicopotnya mereka yang punya akses langsung dalam penanganan ini, maka kekhawatiran akan adanya intervensi dalam penanganan TKP sudah tereliminir. Sekarang tinggal dilihat dalam proses pemeriksaan ini seberapa besar derajat tingkat pelanggaran mereka dalam mematuhi ketentuan. Ketika itu masih dalam lingkup disiplin atau etika, penanganannya masih internal Polri. Tetapi ketika nanti dalam pemeriksaan itu ada temuan, ada kemungkinan pidana, maka tentu harus diproses secara pidana yang oleh banyak pihak disebut sebagai obstruction of justice. Jadi kan ada dugaan beberapa pihak itu melakukan yang di 25 diperiksa ya, dari 25 yang diperiksa itu melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum yang lebih kita kenal sebagai obstruction of justice itu. Ini memang sangat luar biasa. Bayangkan dari 25 orang itu ada 3 pati, ada 5 kombes, ada 3 KBP, ada 2 kompol, ada 7 perwira menengah, ada 5 bintara dan tamtama. Ini semua yang terlibat di sana, Mbak. Ya. Baik, Pak Albert, tadi Anda sampaikan proses olah TKP ya. Ini dugaan pelanggaran kode etik di sana, padahal olah TKP adalah golden time dalam pengusutan kasus. Nah, apalagi analisa Kompolnas selain olah TKP dan juga tadi upaya obstruction of justice?
kami melihat ada potensi keterlibatan baik langsung atau tidak langsung dalam kejadian ini. Itu ditunjukkan ketika akhirnya kesimpulan yang diambil oleh Dirpidum yang waktu itu disampaikan oleh Brigjen Andirian, yang tadinya disebutkan ada tembak menembak, ternyata kan disebutkan tidak ada kejadian tembak menembak, kemudian disebutkan juga tidak membela diri. Kemudian dalam amatan kami potensi itu kelihatan sekali dengan sudah ditetapkannya sangkaan pasal. Karena pasal yang disangkakan kan pasal 338 dengan jungtonya 55 dan 56. 555 kan soal penyertaan. Kalau 55 itu penyertaan, kalau 56 itu pembiaran. Nah. Jadi kemudian begitu. Ini semua potensi obstruction of justice. Dan saya kira dengan adanya pemeriksaan 25 orang ini, maka lubang-lubang ini akan bisa nanti ketahuan, Mbak. Ya, Pak Albert, apakah Anda juga membaca ada upaya untuk merekayasa kebenaran dalam kasus ini, di awal mula kasus ini mencuat ke masyarakat? Penjelasan dari Kabar Eskrim yang tadi juga disiar ulang oleh Metro TV mengenai adanya barang bukti yang hilang yang dicari. Kemudian penjelasan Bapak Kapolri bahwa sudah menemukan yang mengambil CCTV. Itu indikasi ada dugaan-dugaan merekayasa kasus ini. Nah, maka Kompolnas mendorong agar yang sudah disampaikan walaupun belum terbuka, baru kisi-kisi ya Pak Kapolri maupun Kabar Eskrim, itu supaya kami mendorong untuk sesegera mungkin diungkap. Memang awal mulanya melalui proses pemeriksaan 25 orang ini. Tetapi tentu kan dari sini akan ketahuan kan, statement Bapak Kapolri bahwa sudah mengetahui siapa yang mengambil CCTV itu menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk melakukan bagaimana menjadikan upaya menghalang-halangi proses hukum. Nah, itulah menurut Kompolnas ada indikasi obstruction of justice dan itu harus benar-benar diungkap, Mbak, karena seperti statement Pak Kabar Eskrim agar perintah Kapolri untuk ini dibuat seterang mungkin, ya artinya jangan hanya nanti dilihat etik, tetapi juga dilihat juga sebab dan akibat dari etik itu, karena itu tentu ada implikasinya nanti pada pidana, Mbak. Ya. Baik, soal dugaan rekayasa kasus ini dari awal, kebohongan dari awal, apakah artinya ada kemungkinan bertambahnya polisi yang diduga melanggar etik karena ada dugaan persekongkolan di situ? Kami Kompolnas tidak bisa memastikan ada atau tidak, karena itu kewenangan penyidik. Tetapi dari statement Bapak Kapolri, statement Kabar Eskrim, kemudian sangkaan pasal, kita melihat pasti ada nanti yang akan ditindak lagi. Ada yang terlibat, ya karena penetapan pasal 55 itu kan menunjukkan ada orang lain yang terlibat. Kemudian statement dari Bapak Kabar Eskrim ada barang bukti yang harus dicari, berarti ada orang lain yang terlibat. Jadi saya kira sudah semakin terang apa yang terjadi pada pada kasus ini. Ya. Baik. Pak Albert, kalau kita melihat tadi Anda juga sudah sempat menyinggung ini sebaiknya kalau memang sudah ada bukti yang cukup, sebaiknya jangan hanya berhenti di etik saja. Apakah ini berarti Kompolnas juga nanti akan mendorong jika ada temuan dengan bukti yang cukup, etik dan juga pidana ini juga sebaiknya diproses bersamaan begitu? Nggak bisa begitu, Mas, prosedurnya. Etik harus diputuskan dulu, apakah ini masuk dalam pelanggaran etik atau pelanggaran pidana. Tetapi bagi Kompolnas kan sekarang masuk di dalam tim khusus itu. Kami menempatkan 2 orang yang intens melekat, yaitu Bu Pungki Indarti dan Pak Benny Mamoto. Kami secara rutin melaporkan juga hal-hal ini kepada ketua kami, yaitu Pak Mahfud MD. Arahan Pak Mahfud jelas kepada kami. Kompolnas harus konsisten dengan apa yang menjadi arahan Presiden. Presiden juga jelas arahnya. Buka apa adanya, jangan ditutupi. Artinya, apa yang nanti menjadi temuan-temuan tim ini kalau memang itu pidana dan harus ditindaklanjuti, ya kita akan dorong karena memang Presiden arahnya sudah jelas seperti itu, sudah tidak abu-abu lagi perintah beliau. Ya. Apakah juga kemungkinan besar Pak Albert, etik ini akan juga bisa disamadengankan begitu dengan tindakan pidana?
secara teknis teknis yang tahu teman-teman di nanti yang penyidik setelah dari komisi etik ya, komisi etik di Polri. Tapi setahu saya selalu tahapannya sidang etik itu memutuskan dulu apakah dia melanggar etik atau melanggar pidana atau disiplin. Dari situlah nanti gradasi itu akan diambil keputusan. Kalau pidana, kalau disiplin berarti hukuman disiplin. Tetapi kalau pidana nanti akan ada proses pidana di mana akan diambil keterangan secara pro justisia. Nah, itu tahapannya seperti itu Mas ya. Baik, Pak, tadi Anda sampaikan ya dimutasi 15, sementara 10 lainnya diperiksa begitu ya. Dari analisa dari Kompolnas, derajat perbedaannya bagaimana Pak? Yang 15 dimutasi, yang 10 hanya diperiksa saja? Kan begini Mbak, kan itu tidak semua punya jabatan. Seperti misalkan yang Tamtama dan Bintara, itu kan dia nggak punya jabatan. Dia hanya menjalankan perintah atasannya, perintah komandan. Tetapi yang 15 orang ini semua punya jabatan, bisa punya komando, dia bisa memerintahkan, dia bisa intervensi, juga ada psikologis, anak buah akan takut. Nah, sehingga 15 yang punya jabatan ini semua sudah dicopot semua. Bahasanya dimutasi, Mbak. Tetapi kalau dimutasi dengan ditaruh di Yanma itu sama dengan dan nggak dikasih jabatan sama dengan dicopot. Kita dalam bercandaan sering bilang diyanmakan. Karena ini kan pimpinan Yanma, kepala Yanma itu pangkatnya kombes, Mbak. Maka kalau sampai ada ada perwira tinggi ditaruh di situ, berarti di situ ada proses upaya-upaya untuk upaya hukum ya, dan itu akan menjadikan kasus ini prosesnya berjalan terus. Ya, memang begini aturannya, dan mereka yang 10 orang itu tentu tidak perlu dimutasi karena nggak punya jabatan, tetapi mereka ada kemungkinan menjalankan hal-hal atas perintah atasan yang disebut oleh Bapak Kapolri tidak profesional itu, Mbak. Ya. Baik, Pak Albert, 15 ini sudah dicopot dari jabatannya, tetapi di situ kita lihat ada kepangkatan di situ. Ini kan berarti masih ada potensi begitu ya, ada rasa dalam tanda kutip tidak enak atau rasa sungkan begitu karena melihat kepangkatannya, meskipun jabatannya sebenarnya sudah tidak ada. Tentu secara teknis teman-teman di Polri lebih tahu bagaimana menangani hal ini. Ketika seseorang sudah dicopot, dia sudah nggak punya lagi jalur komando. Lalu level pemeriksa saya kira juga pasti ada pertimbangan khusus. Ini saya kira Kabar Eskrim yang berada di dalam tim itu, kemudian tim sus kan ada Wakapolri, ada Pak Irwasum. Saya kira sudah pahamlah metode dan teknisnya untuk mengatasi masalah-masalah hierarki ini, karena secara hierarki kan sudah dipotong. Nah, psikologis tentu teman-teman Polri saya kira sudah berpengalaman soal bagaimana kan bintang 3 diperiksa pun juga pernah dilakukan dan tidak ada masalah. Jadi saya kira kalau soal itu dari sisi teknis profesional kami Kompolnas melihat teman-teman Polri mampu lah itu ya. Baik, Pak, 4 perwira tadi dari Palma dan Palmen ditempatkan di ruang khusus. Sebetulnya kalau ditempatkan di ruang khusus, proses apa yang dilakukan? Apakah ini artinya ditahan atau ada pemeriksaan seperti apa? Sebetulnya ruang khusus itu kan untuk mengefektifkan pemeriksaan. Karena dengan adanya di ruang khusus itu kan diisolasi lah Mbak, diisolasi. Dengan bagaimana diisolasinya, apakah itu di tahanan, apakah itu di ruangan tertutup, yang penting mereka nggak bisa komunikasi. Dengan mereka nggak bisa komunikasi dengan teman yang lainnya, maka pemeriksaan akan lebih efektif. Karena kalau tidak diisolasi, kan masih bisa komunikasi, kontak-kontakan, mungkin nanti mengatur, nanti kamu ngomong gini, saya ngomong gini. Tetapi dengan diisolasi kan komunikasi sudah ditutup. Baik, Pak Albert, terakhir. Sejak Kompolnas ini terlibat atau dilibatkan begitu ya dalam tim sus seperti yang Anda sampaikan tadi. Sampai dengan detik ini apa yang menjadi evaluasi atau catatan dari Kompolnas terhadap kinerja Polri untuk mendalami dan membuka kasus ini secara terang kepada masyarakat? Apa evaluasi yang Anda miliki? Evaluasi pertama, secara apresiasi ini sudah on the track. Tetapi ketika melihat dalam proses awal terlalu lamban. Karena itu kita memberi catatan beberapa hambatan-hambatan yang membuat lamban itu harus segera ditangani. Salah satu yang lamban yaitu persoalan tadi
psikologi radis yang sering saya sebut sebagai struktural psikologis. Ini kan hambatan struktural karena di dalam itu ada kepangkatan, ada jalur komando, ada struktur. Nah, itu sudah teratasi. Sehingga dengan adanya akselerasi dari Bapak Kapolri setelah penetapan, kemudian langsung ada pencopotan, ada pemeriksaan 25 orang, harapan kita semakin lancar. Jadi yang ya lebih baik terlambat lah, memang agak lama sehingga masyarakat sempat banyak spekulasi karena berlarut-larut, tetapi hambatan ini kan sudah teratasi. Nanti kita lihat lagi hambatan apa yang muncul setelah proses ini. Kita akan selalu memberikan masukan sehingga jangan sampai hambatan-hambatan ini lalu menjadi proses pengungkapan ini yang diharapkan menjadi terang benderang tidak lancar. Nah, sehingga kita akan catat terus. Ini sudah satu persatu kita petakan Mas ini ya. Baik, diharapkan dengan ada keterlibatan Kompolnas di tim sus ini setidaknya dalam tanda kutip menjadi cambuk begitu ya bagi kinerja para tim penyidik di situ. Terima kasih Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Albert.